Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang kembali hari ini saya berjumpa dan menyapa Anda semua. Firman yang akan saya bagikan adalah gereja versus gereja. Saudara, hari-hari ini saya betapa heran mendengar berita bagaimana gereja yang satu ribut dengan gereja yang lain. Ada gereja yang satu iri hati dengan gereja yang lain karena melihat gereja di mana yang satunya bertumbuh luar biasa, di mana mereka melihat pekerjaan Allah begitu luar biasa sehingga gereja itu semakin berkembang dan semakin besar. Saudara, mari hari ini saya mau katakan, ingat setiap pertumbuhan umat Tuhan di mana terjadi lawatan Allah, pertobatan jiwa-jiwa, ada banyak jiwa-jiwa datang ke rumah Tuhan. Ingat, semua adalah pekerjaan Allah. Ingat ini saudara, mengapa kita harus iri dengan gereja lain? Mengapa kita harus tidak suka melihat gereja yang lain menjadi berkembang dan semakin besar? Saudara, mari, ini waktunya bukan lagi kita menjadi gereja-gereja yang bertengkar, gereja-gereja yang saling berebut jemaat. Ini benar-benar memalukan. Ingat, gereja itu adalah tempat di mana kita memuliakan Tuhan, dan gereja adalah tempat di mana orang mengalami pertobatan. Mereka dilawat oleh Tuhan. Jadi mari hari ini jangan kita melakukan hal-hal yang mencemarkan nama Tuhan. Betapa memalukan kalau seorang pendeta melakukan hal-hal yang demikian, di mana ia iri hati melihat pendeta yang lain sukses. Ada pendeta yang tidak suka melihat gereja yang lain berkembang. Saudara, bukankah ini menunjukkan kita ini adalah manusia yang duniawi? Dan Paulus benar-benar begitu sangat geram melihat perkara ini, dan itu pernah terjadi di jemaat Korintus. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudara, memalukan sekali kalau ada hamba-hamba Tuhan ribut dan mereka tidak suka melihat gereja yang lain berkembang. Maka saya ingin sampaikan lewat channel ini, coba kita kembali bercermin. Apakah kita ini pantas menjadi seorang pendeta? Kalau Anda sebagai pendeta, Anda ribut dengan pendeta lain, Anda ribut melihat gereja yang lain berkembang. Mari belajar. Kita jangan pernah iri hati melihat kesuksesan orang lain. Jikalau gereja Anda tidak mengalami pertumbuhan, sebaiknya Anda harus kembali mengevaluasi mengapa gereja Anda tidak mengalami pertumbuhan. Jikalau sementara gereja yang lain mengalami perkembangan, mari kita seharusnya bersuka cita. Karena banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak orang-orang berduyun-duyun datang. Mereka bertobat dan dilawat Tuhan. Mereka dibaptis. Mereka mengenal Tuhan. Seharusnya kita bersuka cita. Tapi saya heran ada banyak pendeta yang kemudian menjadi iri dan mereka tidak suka melihat gereja yang lain bertumbuh dan mereka menjadi luar biasa. Mari hari ini ingat, jangan pernah kita mempermalukan Tuhan hanya dengan apa yang namanya iri hati dengan orang lain, lalu kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ingat, gereja itu adalah milik Tuhan. Domba-domba itu milik Tuhan, saudara. Anda sekalipun seorang gembala sidang, ingat, Anda ini sekalipun pendeta, ingat, Anda bukan pemilik gereja. Ingat, domba-domba itu milik Tuhan. Jadi mari belajar. Kita harusnya bersyukur jikalau Tuhan masih mempercayakan kita bisa mengembalakan domba-domba. Mari layani mereka dengan sungguh-sungguh. Mari kita doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya kalau Anda mau sungguh-sungguh bekerja di ladang Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan bisa membuat pekerjaan di mana Anda melayani
itu akan menjadi luar biasa. Dan saya percaya Tuhan sampai hari ini masih melawat jiwa-jiwa, dan Tuhan bisa juga melawat gereja di mana Anda menggembalakan umat Tuhan. Mari sekali lagi saya katakan, jangan pernah iri hati dengan gereja lain. Ingat, sebagai seorang hamba Tuhan, Anda jangan bertengkar dan Anda jangan iri hati. Itu tidak pantas dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Bahkan jikalau gereja melawan gereja, itu mempermalukan nama Tuhan. Mari bertobat, mari kembali kepada track yang benar, mari belajar layani Tuhan dengan segenap hati, dan mari kerjakan bagian kita masing-masing, di mana kita mempermuliakan nama Tuhan dan jangan mempermalukan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.